Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap orang tua kita, terkhusus Umi tercinta Umi Syarifah Sundus binti Sawadik Alidrus. Mudah-mudahan segenap orang tua kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan selalu ridha kepada kita. Amin ya rabbal. Begitu juga kepada segenap para habaib wabil khusus Al-Ustadz Ad-Da'ilallah Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Aidid Maula Aidid ya. Begitu juga kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri dan Al-Habib Muhammad Faqih Al-Habashi dan Al-Ustadz Sami'un Qadir, Ustadz Salim, Ustadz Fitrah, Ustadz Abdullah Asy'ari dan segenap para asatid, hadirin wal hadirat dimanapun berada yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini di rumah masyarakat ada ratusan juta yang menonton, tapi yang menonton Hufi tidak sampai 100. Mungkin nonton film lain ya gitu. Nah inilah dakwah. Memang dakwah itu seleranya berbeda dengan non dakwah ya. Namun saya teringat nasihat Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, jangan pernah menunggu berapa orang yang datang atau mendengarkan ceramahmu. Jangan. Tapi yang kamu tunggu berapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 yang hadir tapi tidak ada yang taat, itu jadi tanggung jawab beban di hari kiamat. Nah 4 orang yang hadir tapi semuanya istiqomah taat, itulah yang terjadi pada diri seorang wali kutub 60 tahun. Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ya. Selama majelis yang hadir cuma 4 orang, tapi semua keempat-empatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, seorang wali kutub, Syekhus Syuyukh, gurunya para guru. Al-Alamah, guru daripada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, guru daripada Al-Habib Ja'far bin Seyhan As-Segaf, guru daripada Al-Habib Hussein Al-Hamid Berani, guru daripada seorang guru, wali kutub yang hadir kalau majelis yang sesuai disampaikan oleh menantu beliau almarhum Al-Habib Hussein As-Segaf Habib Potlot, orang bilang ya kadang 15 orang yang hadir, tapi hallnya sekarang ratusan ribu yang hadir. Karena kenapa? Ya memang begitu. Keikhlasan itu bukan berapa yang hadir, tapi keikhlasan itu berapa yang taat. Malah kalau kita gelisah, misalnya mubalik gelisah, kenapa sedikit yang hadir? Berarti Anda tidak ikhlas. Kalau Anda ikhlas, 1 orang yang hadir, Anda tetap tidak berubah dengan 1000 orang yang hadir. Karena Anda tidak pikir berapa yang hadir, Anda pikir berapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang kurban. Rangkuman daripada Rabithah Alawiyah, DPP Rabithah Alawiyah Pusat. Sekarang kita bahas hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Tidak boleh al-piti-pitiu, karena semua punya dalil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ila akhir ayat. Dari ayat ini dijelaskan setiap umat telah Allah jadikan syariat kepada dirinya, syariat kurban. Mansakan itu bisa diartikan ibadah, tapi makna tafsir sini mansakan ay udhiyah. Allah jadikan syariat bagi umat, setiap umat itu syariat kurban. Tujuannya supaya mereka mengingat Allah. Berarti kan hakikatnya ibadah ujung-ujungnya mengingat Allah. Maksudnya apa? Kalau kurban jangan karena tetangga. Kalau kurban jangan karena mau dibilang dermawan.
Kalau kurban jangan karena keterpaksaan karena Anda orang kaya. Kalau kurban jangan karena ikut-ikutan. Kalau kurban semata-mata lillah, karena Allah. Karena Allah sudah dipertegaskan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semua ibadah ini semua hakikatnya kembali berzikir kepada Allah. Salat, aqimus shalah lidzikri, ingatlah dirikan salat untuk mengingat Allah. Semuanya. Jadi intinya gini, kapan kita melakukan kebaikan, tanamkan ingatan kita cuman Allah. Tanamkan ingatan kita cuma Allah. Kadang-kadang kita itu nah catat di namaku. Sudahlah, nah catat tidak nah catat, bukan. Allah tidak mungkin tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui, ya. Jadi gitu ya. Akan tetapi tidak semua ibadah itu disunnahkan sembunyi-sembunyi, tidak semua. Kadang ada ibadah yang memang dianjurkan terang-terangan, seperti sholat berjamaah, jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa pakai topeng kok? Supaya tidak nolak ke tetangga. Muka ikhlas karena Allah. Kata tulu-tulu itu. Kasih lihat tetangga, supaya tetangga tergerak hatinya misalnya. Sedekah misalnya, enggak apa-apa, Anda terang-terangan sedekah, asal niatnya bagus loh ya, syiar, boleh kok, boleh, enggak ada masalah. Yang penting jangan dipublikasikan objeknya. Orang yang dikasih beras, orang miskinnya dipoto, jangan, kasihan. Kalaupun memang harus laporan, boleh tutup muka gitu. Ya, dijaga, karena tidak ada hakikatnya orang lebih senang memberi daripada menerima, tapi tidak semua ditakdirkan untuk mendapatkan gelar memberi. Nah, minimal kita kasihkan kehormatan gitu. Termasuk kurban disunnahkan terang-terangan supaya motivasi bagi umat yang al-sekeu wal giliu, ya kan? Ya, tergerak hatinya, enggak apa-apa. Misalnya pergi sholat nih, nah lihat makur bangianu, padahal deh motor jollo ji. Saya motorku mahal nah, begitu mahal nah, belum dikasih menyala, jalan memang nih. Apakah diluka gitu? Nah mewah motor nah misalnya, bagaimana? Otomatis tergerak hatinya untuk berkurban, jelas ya. Walaupun jangan orang bilang, jangan mau tulis hamba Allah. Tidak, nama tak tulis, tidak ada masalah. Nama tak tulis. Riya itu bukan tulisan, riya itu hati. Asalkan hati Anda tetap minta perlindungan dari Allah, aman insya Allah. Ya Rab, niatku ya Allah tidak ada yang lain kecuali kita. Kalaupun ada ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Niatnya cuma syiar ya Allah. Tidak ada masalah, selesai. Tidak ada selesai. Saya tiap hari kok istighfar. Kalau kadang-kadang lihat bangunan, astagfirullah ya Rab, kalau sampai tidak ikhlas ke ini ya Allah, apa gunanya capek-capek ke ujung-ujungnya dihapus. Ya itu, ya. Tidak apa-apa, kita istighfar. Kalau datang syaitan istighfar gitu ya. Tidak mungkin orang itu tidak muncul syaitannya, itu tidak mungkin. Bilang dari awal hingga akhir ikhlas, tidak bisa, sulit. Kecuali orang-orang yang betul-betul ikhlas tidak akan mampu digoda syaitan. Kita kan iman kita kayak gini, yazid wa yangkus. Belum mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Nah, di sini ada kalimat minal bahimatil an'am, dari hewan an'am. An'am di sini yang dimaksud ternak khusus berupa ontah, sapi dan kambing. Ya, kenapa dibatasi 3? Karena ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Intinya agama itu kan satu, ittiba kan hakikat agama, ad-dinul mahabbah wal mahabbah al-ittiba. Hakikat agama cinta, hakikat cinta adalah mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah. Sudah kuncinya, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, hanya saja sedikit ditambah, sapi itu masih digolongkan juga kerbau. Karena kerbau dan sapi ini nasabnya nyambung, misanan ki. Ya, jadi masih boleh. Ya, termasuk kerbau. Kuda tidak boleh. Kuda tidak boleh. Rusa tidak boleh. Intinya cuma 3 ya. Unta, sapi dan kambing. Kerbau bagian dari sapi. Kerbau bagian dari sapi. Tapi tolong ya, jangan diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang bukan binatang, kambing-kambing gitu. Nah, itu murah itu. Saya tidak mampu kurban kambing modul ini tahun. Oh lain. Itu sedekah sunnah itu, bukan sedekah biasa ya, bukan kurban. Intinya kurban itu. Yang paling utama hewan kurban adalah onta. Boleh diperuntukkan 1 orang, boleh juga 7 orang. Yang kedua sapi, boleh 1 orang, boleh 7 orang, boleh. Misalnya ada orang kaya, misalnya saya pengusaha ekspor impor jangkrik. Mahal itu jangkrik itu. Mahal. Saya kemarin beli jangkrik untuk arwana, mahal itu. Saya ekspor impor jangkrik misalnya, investorku Wahyu misalnya. Ya. Wahyu bagi yang kesi tidur ke jangkrik. Kekayaanku luar biasa, lalu saya kurban sapi 5 ekor untuk saya sendiri. 5 ekor, saya sendiri sapi, tidak ada masalah. 100 ekor, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak dibatasi. Hanya saja boleh bersyarikat. Sapi boleh untuk 7 orang gitu. Tapi kalau ditanya, mana lebih afdal, sapi 7 orang atau masing-masing kambing 1 ekor? Maka lebih afdal kambing 1 ekor. Masing-masing kambing 1 ekor berarti 7 ekor kambing ya. Alasannya bikasratil dam, banyaknya darah. Wa bikasratil qimah, banyaknya harga. Wa bikasratil laham, lebih banyak dagingnya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya sapi itu lebih banyak dagingnya, tetap kambing. Karena memang kambing ini bikasratil dam menjadi sasaran utama ya. Hanya saja, maaf ya, al-ada muhakkamah, kebiasaan menjadi hukum. Karena daerah ini kita tidak senang makan kambing. Orang Makassar itu kan tidak senang makan kambing, tidak senang ya. Kalau di Jawa, di Pasuruan kemarin Masjid Jame 2 ji sapi, 100 lebih kambing. Orang sana senang makan kambing. Sana itu warung-warung kain ada itu di pinggir jalan itu, yang kecil-kecil itu, tak tulis nih gulai kambing, sate kambing. Oh, banyak penjual kambing itu di Surabaya itu. Di sini kambing-kambing. Sabutung, ya. Oh, ya. Beda-beda. Jadi karena orang sini tidak senang kambing, maka rata-rata masjid menerapkan sapi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Karena banyak orang prasangka jelek sama kambing, padahal tidak ada dosa anak orang kambing. Makanya ada istilah itu di kambing hitamkan, tidak ada itu di sapi hitamkan. Banyak orang bilang kambing itu penyakit. Ntar. Nih, saya bukakan perbandingan kolesterol ya, perbandingan kolesterol sapi, kambing dan ayam. Nggak usah onta ya, karena onta tidak ada di Makassar. Nih, kalau dalam 100 gram kambing kandungan kolesterol cuma 75 mg. 100 gram loh ya. Sedangkan sapi 90 mg. Kolesterolnya. Kalau ayam
sama 90 miligram. Paling rendah apa? 75. Tapi kenapa orang takut makan kambing? Naik kolesterol kah? Prasangka jelekmu sama binatang. Ana inda dhanni abdi bih falyadunnu ma syaa'. Saya ini tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka jelek ya sudah jelek. Berprasangkalah apa yang kamu mau. Nih Ustadz Fitrah, kalau lagi batuk, flu, minum es, sembuh. Karena prasangkanya, saya Bib kalau batuk kak minum es, sembuh kak. Ya sudah dikabulkan sama Allah. Kalau kita umumnya batuk, minum es tambah batuk. Prasangka kita ya situ, tergantung. Banyak orang kan belum pernah makan kambing anak tuduh nih, ada penyakit. Kalau saya yang masak tersinggung nggak baji-baji makanan ini kau bukan penyakit. Kan belum pernah makan bilangin penyakit. Beda itu kalau acara habaib, acara orang Arab itu dulangi kambing habis ya. Sisa ayam. Iya. Dulang kambing. Kalau kita lihat kambing, vitamin perambadar, nah selesai. Jadi diambil barak kaki. Tuh. Mana dalilnya? Sapi boleh 7 orang, onta boleh 7 orang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qol naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal bagarata an sab'atin. Hadis riwayat Muslim ya, rawahul Muslim. Dari Jabir meriwayatkan naharna ma'a Rasulillah, saya pernah kurban sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun Hudaybiyah. Ya. 1 onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Berarti boleh. Boleh. Kemarin ada yang bertanya pegawai Matahari Store, Habib, kami 947 orang, seluruh pegawainya se-Kota Makassar ini. Mau kurban sapi tapi 3 ekor dari kumpul-kumpulan semua pegawai. Boleh enggak kurban 3 ekor 947 orang gitu? Ya kan gitu ya. Maka jawaban saya tetap boleh, tapi diakali secara syariat. Apa itu taukil? Pilih 21 orang di antara 947 orang itu tadi. Pilih 21 orang, masing-masing 7 orang untuk 1 sapi. Nah 7 orang ini kita wakilkan, kuwakilkan konah kurbankan kita semua. Nah mereka 7 orang namanya disebut. Otomatis yang 7 orang ini meniatkan semuanya. Begitu mami. Dikondisikan. Tapi kalau untuk semua anak balas itu kampo tengah mangapsing. Nabilan sapi apa mari nusis akan negahawe. Kan orang kalau mau dipotong nih kiri domba-domba kalau selalu duduk kan lumayan juga we. Aleng, nu mengerti dia Aleng. Saya itu pertanyaanku dari dulu. Muali ini dikomentari, masya Allah. Nah, berikutnya hewan kurban itu yang diutamakan yang warnanya lebih bersih, putih bersih kalau ada. Kemudian kekuning-kuningan, kemudian putih agak abu-abu, kemudian merah, kemudian berkulit campuran. Dilihat aja, kemudian hitam terakhir. Kalau ada misalnya sapi agak putih begitu, agak itu ya lebih afdal. Yang lebih afdal. Tapi jangan mikir paksakan karena kalau sapi agak putih susah dicari. Tapi kalau mau urutannya gini untuk ilmu ya, urutannya putih bersih, kemudian keabu-abuan, kemudian kekuning-kuningan. Bukan sapi kena penyakit kuning lain itu. Ini kuning warnanya. Kemudian agak putih keruh itu ya abu-abu. Kemudian merah, kemudian campuran nih yang pada umumnya. Lalu terakhir hitam. Jadi kalau ada kambing misalnya, pilihan kambing warna hitam atau coklat, usahakan coklat.
karena hitam nomor terakhir. Habib, ada hitam tapi murai, itu jika mampu ya hitammu sesuai kemampuan. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika diperintahkan satu perintah, laksanakan semampu kalian, ya, jangan sampai dipaksakan. Nah, sekarang hewan kurban yang boleh dikurbankan, saya akan sebutkan ciri-cirinya. Satu, cukup umur. Umurnya ada standar, tidak boleh seenaknya. Karena memang pada dasarnya kambing itu tambah muda tambah mahal sebenarnya. Kambing itu tambah muda tambah mahal, apalagi kambing 5 bulan itu ada warung-warung di Jakarta itu. Saya pernah makan warung Alkaf, sate kalibu kambing 5 bulan. Wah, enak itu. Karena lebih rendah kolesterol dan lembek dagingnya. Ya. Tapi ini syaratnya ada tahunnya. Pertama, ontah 5 tahun. Ya, 5 tahun atau lebih. Tidak boleh 5 tahun kurang, 5 tahun atau lebih. Ontah. Sapi 2 tahun atau lebih. Kalau kambing 2 macam. Kambing yang dikandeak, kambing kacang namanya. Yang bulunya tipis itu, kayak karpet. Itu kambing kacang. Berapa tahun itu? 2 tahun. Ya, kalau bahasa Arabnya ma'zun. Kalau kambing gibas, dha'n, atau kita biasa bilang domba, itu boleh 1 tahun itu, boleh 1 tahun. Ya, Habib, bagaimana caranya ditahu umurnya? Tanya yang pelihara, yang kita tanya ki kambing dan balik-balik gitu. Tanya yang pelihara, berapa tahun mi kambing tak ini? Siapa tahu bilang begini, 2 tahun setengah mi, padahal baru 1 tahun 9 bulan. Tetap sah kurban tak. Kenapa? Bohongnya dia tidak menjadi hukum bagi Anda. Bohongnya dia tanggung jawab di hari kiamat. Makanya gini loh ya, maaf loh ya. Beli kambing atau binatang ternak seperti itu memang kita juga jangan cuma cari murah, tapi cari yang amanah. Cari yang amanah, yang betul-betul amanah. Karena maaf loh, saya tidak merendahkan penjual sapi atau kambing. Makanannya itu loh, takut nanti seenaknya dia taruh di antang makanan sampah. Ya, harus betul-betul cari yang amanah. Kalau orang beriman itu tidak mungkin sapi nak kasih makan sampah. Ya, nah dolimi binatang seperti itu, pasti nak kasih makan rumput. Karena memang rumput itu lebih susah daripada sampah. Kalau sampah dilepas di antang makan sepuasnya begitu. Jelas lebih murah, tapi naudzubillah min dzalik, berpenyakit pastinya. Cari yang amanah. Ada yang bilang begini, kalau beli kok kurban jangan kau tawar ki, nanti kurangi pahalanu. Itu hadisnya penjual kambing. Nggak ada itu. Ditawar kalau nggak mampu itu. Kalau mahal ya ditawar ya. Kalau mahal ya ditawar. Dan ingat ya, sampaikan penjual sapi, saya beli sapimu harga berapa? Misal 13,5 juta. Oke, 13,5 juta ini dengan syarat tetap dikasih makan sampai saya datang ambil. Tuh. Nah, jadi kalau perlu timbang memang di situ ada alat timbangnya itu. Ya, ada alat timbangnya. Supaya nanti kalau diambil ditimbang lagi gitu kalau perlu. Amanah, butuh keamanan, sifat amanah ini ya. Deng, kalau sampai kurus kini sapi ya tahun depan tidak ketemu miki. Ultimatum, nanti bayar nah. Kalau kurus ki tidak jadi kuambil. Misalnya gara tak mimami, padahal nek rekulan tutup pun ngurus tiba-tiba. Dan pengurus mesti kita harus tegas ini. Harus tegas. Habib, boleh ndak hewan betina atau jantan yang mana nih? Semua sama. Tidak ada masalah. Mau kambing betina, mau jantan, walaupun memang aula lebih utama kalau jantan, gitu aja. Lebih utama kalau jantan. Kalau misalnya ada betina, ya betina, tidak masalah. Yang penting tidak hamil. Siapa tahu sapinya hamil ki, jangan. Kambingnya hamil, jangan. Ontanya hamil, jangan. Kalau yang kurban hamil,
Enggak apa-apa. Yang penting suaminya jangan motong. Itu aja. Misal ada perempuan mau kurban, hamil, enggak ada masalah, boleh. Ada orang bilang kalau orang hamil tidak boleh berkurban. Siapa bilang? Boleh, asal suaminya dianjurkan enggak usah motong. Karena di situ ada makna rahmat warrahim, supaya anaknya juga diberi keselamatan sama Allah. Diwakilkan aja, ditaukilkan aja. Hewan kurban harus terbebas dari cacat atau penyakit dan juga kredit. Jangan sampai hewan kurban punya kredit. Maksudnya pastikan lunas, kalau tidak lunas sayang. Ya, jangan sampai ada cacat. Biasanya gini, kita lihat di tempat pemotongan, tempat penjualan normal, sehat. Tapi pas sampai di masjid pincang. Karena kenapa? Waktu turun dari mobil, keselio misalnya kan, terkilir. Itu dipertimbangkan itu. Itu memang terima itu harus hati-hati loh itu. Jadi nerima itu pastikan dulu. Oke, jangan kita pergi, diperiksa. Oh ya, aman. Bismillah, jalan Miki. Harus jangan asal turun saja. Ya. Tak boleh cacat. Telinganya hilang separuh karena pernah ini sapi pernah pakai anting-anting dulu. Ya. Atau gila sapinya. Sapi misalnya bilang berarti sapi gila itu. Nah kira diri kambing. Kambing bilang betul. Kambing gila itu. Atau sapi kambing terlalu kurus. Jangan. Sapi terlalu kurus jangan. Kalau kayak Wahyu bisa ini. Orang gemuk halal menghina orang gemuk ya. Asal jangan orang gemuk caci orang kurus jangan. Terlalu kurus jangan, buta, apalagi buta. Sapi buta. Habib, ada kan nakasi itu menteri menteri pertanian. Apa itu nakasi itu? Alat apa itu? Menandakan sudah divaksin atau apa begitu? Dikasih di mananya biasa? Di telinga dikasih tanda dikasih tanda di telinganya bahwa ini sapi sudah steril menurut Departemen Pertanian gitu. Dan Perikanan kan gabung itu. Ada tanda di telinga. Bagaimana? Apakah dihukumi cacat? Enggak. Karena itu aturan, jadi enggak ada masalah kita ikuti, enggak ada masalah. Enggak mengurangi anunya statusnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra' ya wal bayyin awruha wal maridah al bayyin maraduha wal arja' al bayyin arjuha wal ajfa' allati la tunkih. Ada 4 binatang yang tidak pantas untuk dikurbankan. Dia buta, sakit pincang, sangat kurus sehingga tak bersumsum. Ya. Ya gila, hewan itu suka gila itu apa namanya itu suka terputar-putar, ada itu ciri-cirinya itu. Yang terputar-putar, jarang makan terputar-putar ya. Juga berpenyakit jarab, kulitnya sejenis kudis. Ya, jangan juga, perhatikan baik-baik. Buta matanya salah satu atau keduanya. Pincang yang sekiranya pincangnya itu kalau masih normal-normal enggak apa-apa, tapi kalau jalan sama temannya ketinggalan itu masuk kategori pincang yang fatal, tidak boleh.
Tapi kalau pincangnya masih agak bagus jalannya masih dimaafkan. Sekiranya jalan bareng dia tidak ketinggalan gitu. Ini ajfa ini juga karena kurus itu, kalau hewan terlalu kurus itu otomatis sumsum sama tulang otaknya juga berkurang. Ya, otaknya juga berkurang ya, wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Selanjutnya nanti kita bahas niat berkurban. Nanti ayo. Ada pertanyaan? Saya tambah sedikit ya, kalau begitu. Niat berkurban, hukum niat berkurban tergantung jenisnya. Kalau kurbannya wajib, maka wajib untuk berniat. Kalau kurbannya sunnah, ya juga tidak wajib untuk berniat ya. Ini saya jelaskan. Jika kurbannya adalah kurban sunnah, maaf, saya ulang. Hukum niat dalam berkurban wajib jika kurbannya kurban sunnah. Maka wajib untuk berniat kurban, waktunya bisa ketika menyembelih atau sebelumnya. Boleh pula mewakilkan sekaligus kepada orang muslim yang sudah tamyiz. Jadi tamyiz itu bisa membedakan mana kurma, mana bara api, mana uang, mana kertas, bisa pakai baju sendiri ya. Jadi sudah bisa membeda-bedakan kayak gitu tamyiz. Adapun niatnya yang sunnah, nawaitu sunnatan tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala. Aku niat berkurban sunnah dengan hewan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurbannya kurban sunnah. Nah, kalau kurbannya kurban wajib, tidak wajib berniat. Karena seperti misalnya nazar atau ta'yin. Ya, nazar, saya kalau naik arisanku besok bulan depan berkurban, ternyata digocangin naik betul ki. Kenapa bisa naik? Karena dia mami belum naik. Tuh, nah. Lalu atau dia ta'yin, ada hewan lewat, tanya Ustaz Salim, "Bib, siapa punya nih? Kurban kambingku ini Ustaz Salim, saya mau kurbankan bulan depan." Itu ta'yin namanya. Nah, maka tidak butuh lagi niat karena sudah ada pengakuan, maka otomatis menjadi wajib. Kecuali takyinnya itu tidak menentukan hewan kurbannya. Seperti begini, kalau laktoki urusanku besok, kukurbankan salah satu kambingku, tidak kutentukan yang mana, maka harus dia tetap dia wajib niat untuk menentukan mana hewan yang dikurbankan. Adapun waktu penyembelihan mulai tanggal 10 Dzulhijjah selesai sholat Idul Adha ya, sampai ayamit tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nanti itu jatuhnya tanggal 6 bulan 6 hari Jumat. 6 itu tanggal Jumat itu 10, Sabtu 11, Ahad 12,
Senin 13. Senin sebelum maghrib batasnya. Senin masuk maghrib habis. Senin masuk maghrib habis. Kalau seandainya Idul Adha jatuh hari Jumat tanggal 6 bulan 6 2025. Itu saya lihat itu di kalender kemungkinan besar tanggal 6 bulan 6. Jadi Idul Adha jatuh hari Jumat. Paling utamanya ya hari Idul Adhanya. Ini ada sedikit komentar. Tadi saya bilang apa? Tanggal 10, 11, 12, 13. Ulama mengatakan usahakan tanggal 12 terakhir. Usahakan sampai tanggal 12 karena ada sebagian ulama mengatakan tanggal 13 tidak sah. Tidak dilakukan tanggal 13. Bentuk kehati-hatian terhadap khilaf bainal ulama, khilaf antar ulama, jadi lebih baik sebelum tanggal 13. Lalu disunnahkan juga menyembelih bukan di malam hari. Kalau malam makruh. Makruh. Malah menurut Imam Malik, madhab Maliki haram, tidak sah kalau malam. Jadi hindari malam. Imam Syafi'i makruh. Imam Malik tidak sah. Jadi jangan malam. Usahakan pagi, siang atau sore. Wallahu a'lam. Ini perbedaan pendapat ulama ini kita disuruh hindari, gitu loh. Ulama kan tadi bilang ada ulama yang mengatakan 13 tidak sah. Berarti jangan mikir 13 karena takutnya nanti kena pendapat tidak sah. Seperti misalnya malam menurut Imam Syafi'i makruh. Kalau Anda lakukan tetap sah kurbannya menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik malam tidak sah, sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kita utrukul khilaf, tinggalkan khilaf, tinggalkan kalau ada khilaf seperti ini ditinggalkan, berarti jangan dilakukan di malam hari, gitu ya. Allahu a'lam bishawab.